Ya, lanjut surat Al-Fajr. Kemarin kita sudah masuk ayat 1 sampai ayat 4. Kemarin wal fajri wal layalin ashri wal syafi wal watri wal layli idza yasr. Mengulas kembali pertemuan kemarin bahwa pada ayat ini lagi-lagi Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk-makhluknya, di mana kita sudah pahami bahwa setiap kali Allah bersumpah atas segala sesuatu berarti ada satu rahasia besar yang dapat kita ambil hikmah atau kita jadikan pelajaran dari apa yang telah Allah gunakan. Dan biasanya Allah bersumpah itu berkaitan dengan apa yang akan disampaikan, pesan-pesannya. Seperti hanya ketika Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr. Di sini Allah mengatakan waktu asar. Kan asar itu sudah menjelang maghrib, sudah hampir malam. Nah, sementara sudah hampir malam, sudah sore-sore, masih banyak orang yang rugi. Ya, innal insana lafi khusr. Makanya sebelum datangnya malam, sebelum ditutup usia, segera kembali kepada Allah dengan apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dengan apa? Beriman pada Allah dan amal saleh. Nah, pada ayat ini juga Allah berfirman bersumpah menggunakan waktu, yaitu waktu fajar. Kita sudah paham luar biasa waktu fajar. Di antara tujuan waktu fajar atau menjelang subuh itu adalah yang pertama, waktu fajar adalah waktu pergantian malaikat malam dan malaikat siang. Hapusan, di mana malaikat malam telah menuju Allah, kembali kepada Allah, melaporkan amal kita yang semalam dari mulai asar sampai subuh. Nah, sementara malaikat siang baru datang membawa catatan baru yang insya Allah akan mencatat amalan kita satu hari penuh ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu fajar juga yang Rasulullah katakan waktu di mana di dalamnya ada sholat, di mana sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Banyak hal-hal yang dapat kita petik pada waktu fajar. Waktu fajar juga waktu mulai bergantinya malam menjadi siang. Dan ada rahasia besar di situ. Kemudian pada ayat berikutnya Allah katakan walayal ashr dan 10 malam. Beberapa ulama menafsirkan 10 ini dengan berbagai macam tafsiran. Di antaranya 10 yang dimaksud adalah 10 akhir bulan Ramadan. Di mana pada 10 akhir bulan Ramadan di antaranya terdapat 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ulama lain mengatakan 10 di sini maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana amalan bulan Dzulhijjah itu Allah tingkatkan pahalanya. Puncaknya adalah pada Arafah dan hari Nahar atau hari Kurban Idul Adha. Ada juga yang mengatakan 10 di sini adalah 10 awal bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah awal tahun Hijriah yang berpuncaknya pada 10 sebelum Muharram. Dan diajarkan tuh puasa Asyura. Ulama beda pendapat tentang masalah 10 ini. Kemudian wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr ini beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syafa' dan watr adalah syafa' itu menunjukkan kepada makhluk, witir itu menunjukkan kepada khalik. Kenapa? Karena makhluk ini artinya syafa' itu artinya ganda, berpasangan. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada kanan dan kiri, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, semuanya genap. Ada laki, ada perempuan, berpasang-pasangan. Kecuali Allah itu ahad. Ahad artinya apa? Esa. Ahad beda dengan wahid. Kalau wahid satu, kalau ahad esa. Kalau satu itu ada kemungkinan nanti bisa menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau esa satu-satunya, udah nggak ada yang lain. Itu namanya esa. Maka ya salah kalau dikatakan Allah itu satu. Yang betul adalah Tuhan Allah itu esa, nggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa.
Nah kemudian ada juga yang mengatakan syafa wal watar ini, syafa adalah untuk ibadah sholat yang genap. Ada sholat isya, sholat zuhur 4 rakaat kan, sholat apalagi sholat asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat itu genap. Witir ini artinya ibadah sholat yang ganjil. Ada apa? Sholat maghrib, juga ada sholat witir, ya. Kemudian witir ini bisa berarti apa? Syafa' witir ini bisa berarti witir itu semua ada ibadah-ibadah yang menggunakan kata-kata ganjil, bilangan ganjil. Contoh, tawaf berapa kali? 7 kali. Sa'i berapa kali? 7 kali. Nah itu kata-kata ganjil. Banyak ulama tafsir yang menafsirkan tentang syafa' dan watar. Bahkan ulama lain mengatakan witir ini di sini adalah sholat sunat witir. Kalau syafa' itu sholat sunat tarawih. Ada yang begitu. Makanya kalau kita sholat witir, nah ini perhatian juga nih. Ketika Ramadan, kita sholat witir tuh. Ada yang mengajarkan 2 1, ada yang mengajarkan 3 sekaligus.